Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Di pagi ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah di salah satu rumahnya untuk bisa kembali menjalankan kewajiban kita salat subuh berjamaah, sekaligus kita kembali mengkaji kajian rutin kita dari pengajian membahas kitab At-Tahdhib fi Adillati Matnil Ghayati wat Taqrib al-masyhur bi Matan Abi Suja' fil Fiqh Syafi'i, karya Profesor Dr. Mustafa Dib Al-Bugha. Kemarin kita telah menyinggung pembahasan berkaitan dengan jenis-jenis air. Demikian pula beliau telah menjelaskan kepada kita 7 air yang dia bisa mensucikan. Air yang turun dari langit alias air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air dari mata-mata air, air salju, dan air embun. Beliau kemarin telah menjelaskan juga kepada kita bahwa air itu ada 4 macam. Kita baru bahas 1 poin, yaitu air yang dia itu suci, ghairu makruh, dan tidak dimakruhkan. Air yang suci dan dia tidak dilarang untuk dipakai, alias boleh untuk bersuci memakai itu. Karena di sana ada air yang suci tapi kita hendaknya meninggalkannya dan tidak menggunakannya. Jadi pembahasan yang kita telah bahas di pertemuan kemarin itu, di sana ada air yang kategorinya suci, suci dia, bukan air najis alias ya. Namun air tersebut dikategorikan sebagai air yang ghairu makruh, tidak makruh. Alias kalau tidak makruh berarti boleh untuk dipakai. Apa itu? Itu adalah air mutlak. Air mutlak, air pada asal penciptaannya, sebagaimana kita jelaskan. Kalau ditanya ini apa, orang pasti akan jawab ini air. Kalau air teh air mutlak atau tidak? Tidak. Karena kalau kita megang air teh, kita tanya sama orang apa ini, pasti orang bilang ini teh. Air kopi, kita lihatkan orang apa ini, pasti orang bilang kopi. Air campur susu, kita lihatkan sama orang apa ini, pasti dia bilang ini susu. Dia nggak lagi bilang ini air, pasti dia bilang ini susu, walaupun itu ada airnya. Air mutlak itu air yang pada keumumannya seperti ini. Kalau ditanya apa ini, pasti kita nggak ada yang bilang yang lain. Ada yang bilang ini teh, kopi, nggak ada. Pasti namanya air. Orang paham ini air, maka itu namanya air mutlak. Itu air yang suci dan dia tidak makruh. Itulah yang boleh dipakai untuk berwudu. Air kelapa tidak bisa. Air yang bercampur dengan sabun, sabunnya mendominasi dibandingkan air, tidak bisa. Baik, sekarang kita masuk di pembahasan hari ini. Air yang kedua, wa tahirun mutahhir makruh. Air yang dia itu suci dan dia mutahhir, mensucikan juga, tapi makruh. Makruh dalam artian kalau dilakukan tidak apa-apa sebenarnya. Tapi kalau kita tinggalkan itu lebih baik. Seorang yang melakukan tidak dapat pahala, tapi kalau ditinggalkan dia mendapatkan pahala. Ini makruh. Karena memang hukum itu ada 5 ya. Yang pertama hukum wajib. Wajib itu definisinya ma yuthabu fa'iluh wa yu'aqab tarikuh. Orang yang melakukan berpahala, meninggalkan mereka berdosa. Ini wajib. Yang kedua hukum adalah sunnah. Sunnah itu ma yuthabu fa'iluh wa lam yu'aqab tarikuh. Orang yang melakukan berpahala, meninggalkan dia tidak mendapatkan dosa. Sunnah hukumnya. Yang ketiga yaitu hukum makruh. Makruh itu dilakukan tidak dapat pahala, tapi ditinggalkan dia mendapatkan pahala. Jadi ditinggalkan lebih baik. Makruh itu bukan untuk diamalkan. Jadi kalau ada perkara yang kan makruh. Makruh itu lebih baik ditinggalkan. Kenapa makruh untuk diamalkan? Sebagaimana sunnah itu untuk diamalkan, bukan untuk ditinggalkan. Kalau kita kan zaman sekarang kan cuma sunnah.
Kenapa mesti capek dilakukan? Kan cuma sunnah. Sunnah itu untuk diamalkan, bukan untuk direndahkan dan ditinggalkan. Yang keempat dari hukum yang dibebankan oleh Allah kepada para hambanya, yaitu hukum mubah. Kalau mubah dia 50-50. Dilakukan tidak dapat apa-apa, ditinggalkan tidak dapat apa-apa. Nggak dapat pahala, nggak dapat dosa. Itu mubah namanya. Tapi ingat, para ulama mengingatkan fudulul mubahat, perkara mubah yang berlebihan. Hati-hati kita dari perkara mubah yang berlebihan. Karena kalau perkara mubah itu berlebihan, dia bisa menjadi dosa, haram. Semacam hukum mancing. Mancing hukumnya sunnah. Mancing hukumnya apa? Mubah, boleh. Dilakukan nggak dapat pahala, orang mancing nggak ada pahalanya. Yang nggak mancing juga yang meninggalkan nggak dapat pahala. Tapi dimaklumi bahwa ketika berlebihan, mancing dia 24 jam sampai nggak ingat sholat, nggak ingat kewajiban mencari nafkah untuk keluarganya, mancing dia sampai lupa dengan kewajiban-kewajibannya terhadap Allah, kewajibannya terhadap manusia, maka yang kayak begini, ini bisa jadi haram. Main futsal, main bulu tangkis, hukumnya mubah, nggak dapat pahala kita. Ya, kecuali sesuai dengan niat masing-masing. Ya, ada yang mengatakan saya olahraga supaya saya sehat, saya dapatkan pahala dengan itu, maka Allah akan berikan ganjaran pahala karena niat untuk sehat, semangat ibadah. Tapi pada asalnya hukumnya mubah, dilakukan atau tidak dilakukan tidak dapat apa-apa. Dan yang kelima dari hukum yaitu haram. Haram itu yang melakukan mendapatkan dosa, yang meninggalkan mendapatkan pahala. Ini 5 ketentuan hukum yang dijelaskan oleh para ulama dalam ilmu fikih. Fokus kita pembahasan air tahir, mutahhir, makruh. Air yang suci, dia mensucikan tapi makruh. Apa itu? Wahwal ma'ul musyammash, yaitu air yang terpanaskan atau terpaparkan sinar matahari dalam waktu yang lama. Air yang asalnya air pada asal penciptaannya, semacam air hujan atau air mata air, tapi dia terpanaskan sampai suhunya itu memanas disebabkan karena paparan sinar matahari. Ini air suci, air tergenang, air yang berada dalam wadah tertentu, tempat tertentu, tergenang dia, terkena sinar matahari dalam waktu yang lama sehingga terpanaskan air itu dengan sinar matahari. Airnya tetap dihukumi suci selama air ini nggak bercampur najis, ya. Beda kalau sudah jatuh di situ kotoran najis. Kalau dia tidak tercampur dengan kotoran najis, tapi air ini panas disebabkan terpanaskan oleh sinar matahari, atau bahasa Arabnya al-ma'ul musyammash, hukumnya tetap suci, dia juga bisa mensucikan, tapi makruh. Kita dilarang untuk pakai itu. Hendaknya kita tinggalkan, cari air yang lain. Kenapa? Dijelaskan oleh Syekh Mustafa Dib Al-Bugha. Kata beliau, al-musakhan fi ina'i ma'dinin biharri syams. Air musyammas itu adalah air yang dipanaskan di suatu wadah ina, di suatu tempat tertentu, ya, min ma'din biharri syams, atau dia memang sengaja diletakkan di tempat yang terbuat dari logam, ya. Orang zaman dahulu kadang dia tidak menyalakan api untuk memanaskan, tapi dia menggunakan tempat-tempat yang terbuat dari logam, dipanaskan dengan matahari secara langsung, tidak menggunakan api. Baik, min ma'din biharri syams. Jadi dia dipanaskan dari wadah yang terbuat dari logam, air yang dipaparkan kena panas matahari. Wa karahatuhu lima qila, dan dia dimakruhkan. Kenapa? Karena kata orang zaman dahulu, ya, bahkan kedokteran klasik, bahkan yang modern zaman sekarang telah meneliti dan melakukan riset tentang ini. Dikatakan air yang kena paparan sinar matahari dalam waktu yang lama sampai panas dia, kenapa makruh dipakai untuk bersuci walaupun suci dan mensucikan? Ya, min annahu yusabbibu maradul baras au yazidu. Kenapa? Karena dia berefek untuk menimbulkan penyakit baros, penyakit belang. Jadi kulit kita itu bisa menjadi belang. Kalau dia warna kulitnya mungkin putih, mungkin jadi bercak-bercak hitam putih, atau mungkin kulitnya cenderung gelap hitam, maka dia akan cenderung bercak-bercak putih dan seterusnya, menjadi belang. Au yazidu, atau memperparah keadaan kulit. Artinya intinya kenapa dilarang? Dia menimbulkan penyakit efek pada kulit. Apalagi kulit-kulit yang sensitif, ya.
Wala yakunu makruhan illa idza stu'mila fil badan wa kana fi qutrin harin kal Hijaz. Dan kemakruhan itu hanya berlaku apabila dia digunakan di badan. Kalau dipakai-pakai untuk hal-hal biasa, nyuci wajan, nyuci panci, atau menyuci sendal pakai air yang misalnya ada air becek yang dia jernih, bersih, tapi terpapar matahari sampai panas sekali. Atau misalnya air memang sengaja kita simpan di wadah dari logam, lalu air itu terpanaskan dengan sinar matahari, kita pakai untuk mencuci pakaian misalnya. Kadang-kadang mencuci pakaian pakai air hangat ya, pakai air panas. Tapi panasnya panas alami matahari, nggak pakai panas dari api. Jadi dia makruh itu kalau digunakan untuk di badan. Kalau yang lain nggak, pakai nyuci baju, pakai nyuci panci, nggak apa-apa, itu nggak makruh. Karena nggak berefek ya. Jadi kalau dipakai di badan, dipakai berwudu, dipakai mandi, ini. Wa kana fi qutri harin kal Hijaz. Tapi itu hanya berlaku pada daerah yang panasnya itu ngeri sekali, semacam di negeri Hijaz. Arab Saudi termasuk ya. Indonesia enggak. Kenapa? Indonesia ini panasnya biasa saja, enggak kayak panas yang bisa membuat suhu air itu menjadi semacam mendidih dia. Arab Saudi bisa sampai 55 derajat sampai 60 derajat ya. Ya, bulan-bulan Agustus, September itu musim panas di Arab Saudi. Ya. Sekarang ini sudah ya perpindahan musim dari musim dingin ke musim panas. Puncaknya nanti di Agustus September itu bisa sampai 55 sampai 60 derajat, luar biasa. Kalau kita simpan telur di jalanan, telur itu akan matang seperti dikukus atau direbus. Kalau ini ya wajar ya. Tapi kalau panas-panas negeri lain semacam Indonesia tidak ya. Ada sebagai tempat mungkin di daerah yang memang panasnya luar biasa, mungkin daerah dekat dengan Khatulistiwa atau di daerah Papua sana, maka mungkin saja. Tapi pada asalnya ketika kita mendapati air yang sudah terpapar sinar matahari sehingga air yang asalnya suhunya tidak panas kemudian panas, asalnya kita nggak pakai lagi untuk berwudu itu. Jangan, karena dikhawatirkan mendatangkan penyakit. Gunakan aja air yang lain. Alhamdulillah zaman sekarang kita mendapatkan kemudahan yang begitu banyak. Jelas ya, ini pembagian air yang kedua. Kata beliau, wa tahirun ghairu mutahhir. Di dalam matan Abu Suja disebutkan oleh Imam Al-Qadhi Abu Suja, kata beliau, air yang kayak begitu tahir ya, dia air yang tahir mutahhir, suci dia, tapi makruh. Sekarang yang ketiga, air yang ketiga kita bahas, kata beliau, wa tahirun ghairu mutahhir. Air yang ketiga yaitu air yang suci tapi enggak mensucikan. Ini enggak boleh pakai berwudu dia, Pak, walaupun suci dia, enggak boleh pakai berwudu. Kenapa? Karena dia tahir ghairu mutahhir. Dia suci tapi enggak bisa memang. Syariat tidak membolehkan kita untuk memakainya bersuci. Walaupun hukum airnya suci. Seperti apa itu? Wa huwal ma'al musta'mal, yaitu air yang musta'mal. Air musta'mal itu artinya air yang sudah dipakai. Tapi ingat ya, air yang sudah dipakai di sini, air yang sudah dipakai bersuci. Alias, kalau kita berwudu, air bekas wudu kita itu ditampung di suatu ember, lalu ember itu dipakai lagi, air yang tertampung di ember itu dipakai lagi bersuci sama orang. Nah, ini tidak sah. Kenapa? Hukumnya suci. Bukan dari pakai kumur-kumur, iya yang keluar dari mulut manusia nggak najis. Kata Nabi, al-muslimu la yanjus. Seorang muslim itu tidak najis. Jadi kalau misalnya air sudah dipakai bekas kumur-kumur orang, kemudian dia tampung dalam suatu wadah, airnya suci atau najis? Suci, tidak najis. Ustaz udah bercampur di situ, ada air liurnya, ada kotoran dari hidungnya, iya hukumnya nggak najis, karena kotoran hidung nggak najis, air liur nggak najis. Tapi dia apa? Ghairu mutahhir. Dia nggak mensucikan lagi, nggak bisa mensucikan. Namanya ma'ul musta'mal. Dalam mazhab Syafi'i dikenal ini, air musta'mal. Air yang udah dipakai bekas bersucinya orang, ya jelas nggak boleh. Adapun kalau misalnya air yang terpapar atau tercampur dengan percikan bekas dipakai orang, maka masih boleh. Selama dia bukan air bekas secara utuh sempurna. Jadi kalau dia air yang bekas percikan, contoh bapak-bapak di rumahnya ada ember, ada keran. Kalau kita mau berwudu pakai ember mungkin nggak terbiasa, jadi embernya kita singkirkan, kita berwudu menggunakan keran secara langsung. Karena ada yang begini, dia singkirkan embernya, dia berwudu. Berwudu pakai keran, nggak sengaja ada percikan yang masuk di dalam ember itu. Apakah air di ember ini dikatakan air musta'mal atau tidak?
Jawabannya, dia tetap air pada asal penciptaannya. Namanya air mutlak. Air yang keluar dari sumur. Loh, dia kan sudah bercampur dengan air bekas dipakai orang. Percikan-percikan, iya. Tapi lebih mendominasi air mutlaknya. Percikan berapa kali lah percikan? Ada percikan sampai 1 ember? Kan tidak. Misalnya dia setengah ember, percikannya setengah ember juga. Jadi full gara-gara percikan habis bekas berwudu kita. Kan tidak mungkin. Sehingga apa hukumnya memakai air yang terpapar percikan? Hukumnya boleh. Tapi kalau memang dia murni bekas wudunya orang lalu dipakai lagi berwudu, nah ini dia tahir tapi ghairu mutahhir. Suci tapi tidak mensucikan. Dijelaskan oleh Syekh Mustafa Adib Al-Bugha, kata beliau, fi raf'il hadath. Ini dia tidak mensucikan kalau kita mau mengangkat hadat. Mau menghilangkan hadat kecil atau hadat besar. Hadat kecil contohnya apa? Apa contohnya hadat kecil? Buang air kecil. Definisi hadat kecil itu hadat yang bisa diangkat cukup dengan cara berwudu. Buang air kecil. Kalau buang air besar, hadat besar atau kecil? Kecil, karena buang air besar itu cukup berwudu, kita udah boleh sholat. Hadat besar seperti apa? Hadat besar itu harus mandi wajib kita, nggak boleh dengan berwudu saja. Semacam seorang telah berhubungan suami istri, atau dia mimpi basah sampai keluar air mani, ya, atau dia melakukan onani atau masturbasi, makanya kayak begini, maka dia dikategorikan sebagai orang berhadas besar, ya, berhadas besar. Ini nggak bisa ini kecuali mandi wajib. Makanya banyak kesalahan masyarakat kita zaman sekarang. Nah, ini banyak diadopsi oleh sebagian di antara kita. Sebagian kita, na'udzubillah, malam berhubungan suami istri, tapi pagi harinya pergi sholat subuh nggak mandi. Itu 1001 kali sholat pun dia lakukan nggak akan diterima itu. Kenapa? Karena dia masih dalam kondisi berhadas besar. Maka ajarkan keluarga kita berkaitan dengan tata cara mandi wajib, dan nanti juga akan kita ajarkan di majelis kita ini dalam pertemuan yang akan mendatang nanti. Ya, baik. Ala kulli hal, kata beliau, dia tidak suci kalau dipakai untuk mengangkat hadat. Ya, hadat besar atau kecil. Wa dalilu qaulil musta'mal tahira. Adapun dalil yang menjelaskan bahwa air musta'mal itu suci, air bekas dipakai itu suci, marwahu Jabir bin Abdullah. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah annahu qala. Dia mengatakan, kata Jabir, ja'a Rasulullah SAW, telah datang Rasulullah SAW, ya, ya'uduni wa ana marid, menjengukku. Nabi datang menjengukku, kata Jabir. Jabir sakit. Jabir sahabat Nabi, ya. Nabi datang menjengukku wa ana marid, aku sakit, wala akil, aku nggak sadar, udah nggak berakal alias nggak sadar saat itu, saking sakitnya. Ada orang sakit sampai udah nggak sadar dia, pandangan rabun, ya, hayalan sudah halusinasi. Watawat doa, maka Nabi wudu, dilihat, ya, sadar nggak sadar, tapi Jabir menyaksikan bahwa Nabi berwudu, wasabba alayya min wudu'ihi. Lalu beliau, yaitu Nabi, menuangkan sebagian air bekas wudhu Nabi itu kepada Jabir. Tapi ingat, ini berkah dari seorang Nabi, ya. Jangan kita lakukan ini. Kita anggap kita orang berilmu atau kita tokoh agama, lalu yang bekas-bekas kita dipakaikan ke orang. Ya, berwudhu pakai air bekas wudhunya Pak Ustadz, dia akan sembuh misalnya. Berwudhu pakai bekas air ininya, air itunya, air cucian ininya, cucian itunya. Sebagaimana yang diyakini oleh sebagian orang, ya. Bekas minum tuan gurunya, lomba orang untuk ngambil, itu ngalap berkahnya katanya. Enggak ada hubungannya. Kalau itu Nabi, iya. Tapi kalau ini bukan Nabi, manusia biasa, enggak ada. Sama, kita semua sama, enggak ada bedanya. Kita semua pelaku maksiat, kita semua bersembunyi di dalam dosa dan kejahatan kita masing-masing. Kita tampakkan hanya kebaikan depan orang, kita semua sama. Yang membedakan hati-hati kita semuanya. Fisik kita, jasad kita, semuanya itu enggak dipandang Allah. Yang membedakan kita ketakwaan kita. Dan itu semuanya hanya antara kita dan Allah yang tahu. Kita nggak tahu siapa, orang lain, yang kita tahu siapa diri kita. Baik. Jadi kesimpulannya, andai kata air bekas itu najis, Nabi nggak mungkin menuangkan sebagian air itu ke Jabir. Tapi Nabi menuangkan. Ini dalil bahwa air musta'mal itu suci. Air bekas orang lain itu suci. Baik. Nabi berwudu, terus sebagian bekas wudunya dituangkan ke Jabir. Ya, di bagian kepalanya Jabir bin Abdullah, menunjukkan airnya suci. Najis nggak mungkinlah dikasih orang, ya kan? Kan seperti itu. Kan kalau nggak najis berarti lawannya apa? Suci. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Wudu, dalam bab sabbun Nabi SAW wudu'ahu, atau sabban Nabi SAW wudu'ahu 'alal maghma alaih.
Itu Nabi SAW menuangkan wudunya di atas kepala orang yang sedang sakit ya, semacam demam. Imam Muslim meriwayatkan di dalam kitab Al-Faraid, yaitu bab mirathul kalalah, berkaitan dengan pembahasan warisan. La aqil, adapun Jabir mengatakan saat itu Nabi datang, aku la aqil, aku sedang tidak sadar, ai fi halatil ghuyubah, yaitu dalam keadaan ghuyubah, dalam keadaan sedang halusinasi, mungkin kurang sadar dan tidak fokus ya. Min syiddatil marad, karena sakit yang begitu parah. Mungkin bapak-bapak pernah merasakan sakit seperti ini ya, sakit yang kita nggak sadar kadang sampai bicara sendiri, halusinasi. Ya, demikian pula kata beliau, wadu'ahu ya, wadu'ihi atau min wadu'ihi wa sabba alayya min wadu'ihi, dalam hadis al-ma' alladhi yatawadda bihi, yaitu yang dimaksud adalah air yang dipakai oleh Nabi saat berwudu. Walau kana ghairu tahir lam yusabbahu alaihi. Kalau andai kata air itu enggak suci, kata Syekh Mustafa Dib Al-Bugha, enggak mungkinlah Nabi tuangkan di kepalanya Jabir, menunjukkan itu suci. Wa dalilu kaunihi ghairu mutahhir. Adapun dalil bahwa air mustakmal itu dia tidak mensucikan, ini dalilnya ini. Kalau tadi dalil bahwa dia suci. Ini dalil bahwa dia enggak mensucikan. Yaitu apa? Marah Abu Hurairah, apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi bersabda, kata Nabi, la yastaghsilu ahadukum fil ma'id da'im wa huwa junubun. Janganlah salah seorang di antara kalian mandi pada air yang menggenang sementara dia junub. Air menggenang berarti air yang enggak mengalir. Air yang menggenang dalam artian air yang menggenang ini jumlahnya pun sedikit. Ya, jumlahnya apa? Sedikit. Jangan kita mandi junub di air yang menggenang sementara kita dalam keadaan junub. Faqalu, maka mereka berkata, ya Abu Hurairah, kaifa yaf'al? Wahai Abu Hurairah, bagaimana caranya mandi? Qala yatanawaluhu tanawula, yaitu dengan cara menciduk siram. Kalau airnya sedikit, jangan masuk situ. Kenapa? Karena bisa jadi kita dalam keadaan junub, bekas-bekas najis masih melekat di tubuh kita, lalu kita masuk di tempat yang sedikit itu, ya, air dalam kategori jumlah yang sangat sedikit ya. Nah, ini menyebabkan nanti najis itu justru menyebar. Tapi kalau airnya banyak, semacam kita berada di kolam, sungai, apalagi laut, lebih-lebih lagi, ya, maka ini terkategorikan air yang banyak. Semacam ada orang yang di rumahnya ada bathtubnya, mungkin ya, ada semacam tempat berendamnya, maka ini insya Allah tidak masalah. Kenapa? Jumlah air banyak. Najis ketika ada di situ tidak akan mendominasi, kecuali dia jangan kencing di air tempat dia berendam itu. Jelas ya? Baik, jadi dengan cara bagaimana mandi wajib itu? Ambil ciduk, dicidukkan. Ya, karena syarat mandi wajib itu yang penting basah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Karena cara mandi junub itu, cara mandi wajib itu hanya ada dua. Ada cara sempurna, ada cara cukup. Cara sempurna dengan cara yang biasa dipakai Nabi. Ya, ada urutannya, berwudu dulu, ya. Kemudian setelah berwudu, wudu pun ada dua versi, ada berwudu secara sempurna, ada wudu nanti kakinya tidak dicuci, nanti cucian kaki di akhir setelah mandi, baru nanti cuci kaki sebelum pas sudah keluar kamar mandi. Lalu Nabi mencuci kemaluannya, lalu menyiram, menyela-nyelai rambutnya, disela-selai, karena enggak langsung disiram, disela-selai dulu supaya syaraf di kepala enggak kaget, karena orang dalam keadaan junub tubuhnya kondisinya memanas, sehingga ketika syaraf memanas kemudian disiram dengan air dingin, itu akan mematikan sebagian syaraf, merusak kesehatan. Sehingga Nabi mengajarkan mandi junub itu dengan cara ambil, lalu sela-selai dulu dengan kepala, sehingga syaraf kita enggak kaget dengan itu. Nah, ini jemaah dimuliakan dulu. Kemudian Nabi menyirami anggota tubuh yang kanan-kanan dulu. Ya. Ini namanya mandi sempurna. Ada kaifiat tata caranya, sebagaimana yang diceritakan oleh istri-istri Nabi, karena kita enggak tahu bagaimana mandi Nabi junub kecuali dari istri-istrinya. Aisyah menceritakan. Tapi kemudian ada mandi yang dikategorikan sebagai mandi cukup, alias mandinya sah, nggak repot-repot, yang penting basah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalau nggak mau kita susah, begitulah caranya. Apakah dengan cara nyemplung di sungai, nyemplung di laut, tidak masalah. Ya, yang penting basah dari ujung kepala sampai ujung kaki, maka sah. Nggak ada tata cara khusus dalam masalah mandi cukup, sah. Dia mengangkat hadas besar, yang membedakan adalah niat. Niat kita untuk mengangkat hadas besar. Baik. Maka kesimpulannya bahwa kalau kita mandi junub, airnya jumlah sedikit, ciduk-ciduk aja di ember, jangan masuk di ember itu, karena ember itu airnya sedikit. Ya.
Baik. Tapi kalau misalnya jumlahnya banyak tidak masalah. Kalau begitu airnya sedikit, ya tanawaluhu tanawulan, maka dia menciduk sedikit-sedikit. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Thaharah bab an-nahyu 'anil istighsal fil ma'i ar-raqid. Ya, bab larangan berkaitan dengan mandi dengan air yang tergenang. Imam An-Nasa'i juga meriwayatkan hadis ini dalam kitab Thaharah dalam pembahasan Thaharah bab an-nahyu 'anil istighsalil junub fil ma'id daim. Larangan untuk mandi dalam keadaan junub pada air yang tergenang. Demikian pula beliau menyebutkan dalam pembahasan Al-Miyah bab an-nahyu 'anil istighsalil junub fil ma'id daim, sama. Al-ghusl, demikian pula dalam pembahasan ghusl, pembahasan mandi bab an-nahyul junub 'anil ightisalil fil ma'id daim, sama juga. Ibnu Majah meriwayatkan juga hadis tadi, yaitu beliau mengatakan dalam pembahasan at-taharah wa sunnatuha. Ibnu Majah punya kitab Sunan Ibnu Majah ya. Kalau Imam Nasa'i tadi punya Imam An-Nasa'i punya kitab Sunan An-Nasa'i. Sama kayak Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ini semua kumpulan hadis. Kemudian Imam Ibnu Majah juga membawakan dalam bab al-junub yang ghamisu fil ma'i ad-daim, ya. Ayujzi'uhu, ya. Orang-orang junub kalau dia nyelam di atau dia berendam langsung di air yang tenggelam, air yang tergenang, apakah sah? Lalu kata beliau, Syekh Mustafa Dib Al-Bugha, kata beliau, afadal hadis. Hadis ini memberikan faedah annal ikhtisalil fil ma' yakhrujuhu an tahuriyatihi. Bahwa mandi pada air itu mengeluarkannya dari annal ikhtisal fil ma'i yukhrijuhu an tahuriyatihi. Wa illa lam yunha anhu. Kata beliau bahwa seorang yang mandi di dalam air, ya, yukhrijuhu an tahuriyatihi, maka itu mengeluarkannya dari kesuciannya. Jadi kalau dia mandi di air yang tergenang, airnya jumlah sedikit, air yang suci itu akan keluar dari kesuciannya. Wa illa lam yunha anhu. Kalau enggak begitu ya pasti enggak dilarang. Maka kita dilarang kalau airnya sedikit ya. Tapi kalau jumlahnya banyak, maka ini beda cerita. Kalau jumlah banyak, air kolam kan banyak itu. Biar 10 orang masuk di kolam itu, mandi junub di kolam, maka tidak berefek. Karena airnya banyak. Air kolam yang banyak, besar, kemudian ada yang kencing di situ sekalipun, airnya suci, tetap suci, mensucikan. Walaupun sudah bercampur. Kenapa? Najis sedikit. Air mendominasi, maka air suci mendominasi dan yang sedikit itu tidak berefek. Apalagi airnya mengalir, air sungai, air laut. Ya, air sungai, ya, biar 100 orang kencing di situ, airnya tetap sama dan tidak akan berubah. Wa huwa mahmul 'alal ma'il qalil. Tapi ini dimaksud di sini adalah air yang sedikit, paham ya? Air sedikit. Kita katakan itu adalah air yang sedikit. Contoh, misalnya saya junub, saya mau mandi di mungkin ada bak-bak di kamar mandinya khusus untuk berendam. Maka itu diperbolehkan selama jumlah airnya banyak. Jadi kalau embernya kecil, pas-pasan badannya masuk, pas-pasan dia kelipat badannya baru dia masuk. Ah, ini jangan, apalagi sampai kencing di situ jangan. Kenapa? Dikhawatirkan air suci itu yukhrijuhu an tahuriyatihi, dia keluar dari kesuciannya. Ya, demikian. Wa hukmul wudu fi hadzal hukmil fi hadza hukmul ghusli. Adapun berwudu sama dengan hukumnya mandi. Jadi kalau mandi aja dilarang, ya, kalau kita bernajis, wudu pun janganlah kalau begitu. Kenapa? Li'annal ma'na fihi mawahid. Kenapa? Wudu dan mandi itu maknanya sama. Hanya wudu itu mandi kecil. Mandi itu adalah mandi besar. Wa huwa raf'ul hadath, yaitu menghilangkan hadath. Jelas ya Mas sekalian, berkaitan dengan air mustakmal, pahamin ya. Air mustakmal yang dia dimakruhkan atau air mustakmal yang dia suci tidak mensucikan, air mustakmal bekas orang, bekas wudunya orang. Adapun percikan maka tidak masalah. Apa dalilnya air percikan itu tidak masalah? Ada yang tahu? Apa dalilnya air bekas percikan-percikan yang terpercik terpapar ke air suci yang tertampung di ember itu tetap suci dan mensucikan? Dalilnya adalah hadis Aisyah, bagaimana beliau menceritakan kami sama Nabi SAW mandi bersama. Jadi Aisyah sama Nabi mandi bersama dalam keadaan keduanya junub. Artinya apa? Dimaklumi ya, pasangan suami istri telah berhubungan suami istri junub. Kami saling menciduk satu sama lain. Saling menciduk, Aisyah siramkan ke kepala Nabi, nanti Nabi lagi menciduk, siramkan ke kepala Aisyah. Artinya nggak mungkin nggak ada percikan yang masuk di dalam wadah itu. Menunjukkan apa?
air percikan, bekas percikan orang, itu nggak dikatakan air mustakmal. Mustakmal itu tadi, wudhu dia ditampungnya wudhunya. Bekas air tampungan itu, inilah yang dikatakan suci, tapi tidak bisa mensucikan. Namanya tahir, ghairu mutahhir. Suci tapi tidak bisa mensucikan. Kemudian berikutnya, jemaah dimuliakan Allah, kata beliau, air yang berikutnya, kata beliau, ya, atau berikutnya air mustakmal. Contoh ini masih contoh pertama ya, air yang tahir ghairu mutahhir, air yang suci nggak bisa mensucikan. Yang pertama air mustakmal. Yang kedua, wal mutaghayyir bima khalatahu minat tahirat, yaitu air-air yang berubah salah satu dari tiga sifatnya karena bercampur dengan sesuatu yang suci. Air itu punya tiga sifat. Ada warna, bau, rasa. Ini sifat air, warna, bau, rasa. Ini kalau udah berubah salah satu dari sifatnya, maka dia suci tapi nggak bisa mensucikan. Kalau bercampur dengan sesuatu yang suci. Kalau bercampur dengan najis, maka najis semuanya. Kalau najis ya nggak mungkin ada najis yang bisa mensucikan. Yang ada suci tapi ada yang mensucikan, ada yang tidak mensucikan. Baik. Jadi contoh yang kedua untuk yang suci tapi tidak mensucikan adalah apa? Air yang berubah salah satu dari tiga sifat air, bau, warna, rasa, kalau bercampur dengan sesuatu yang suci. Ada air, Pak, di rumah, tak? Di rumah kita ada air di dalam wadah ember, bercampur dengan sabun. Kalau air itu kita pegang udah bau sabun, ini airnya suci tapi nggak bisa mensucikan lagi. Kenapa? Udah jadi air sabun dia, udah penuh busa. Sekarang misalnya kita nyuci motor di tempat pencucian motor, Dor Semir misalnya, tempat pencucian motor. Maka tukang cuci motor akan tuangkan sabun di dalam ember, lalu dia semprot dengan semprotan untuk mencuci motor. Air itu jadi apa? Jadi masih air mutlak atau air sabun? Air sabun. Ini sabun mendominasi. Apakah ini suci? Suci atau tidak? Suci. Apakah dia mensucikan? Tidak, karena dia bukan lagi air pada asal penciptaannya. Kalau orang ditanya, ini apa? Pasti orang bilang sabun. Walaupun itu campuran air sama sabun, tapi orang nggak bilang lagi itu air. Orang bilang itu apa? Sabun. Nah, itu nggak mensucikan dia. Jelas ya? Itu namanya tahir ghairu mutahhir. Paham ini? Tapi kalau bercampurnya sedikit, mandi kita gosok-gosok pakai sabun batang, nggak sengaja terpeleset, tercemplung masuk di ember. Segera kita ambil, cepat. Keran nyala terus ini. Nyala terus keran. Tapi tadi sabun udah jatuh. Kita cuci tangan kita, kemudian kita ambil airnya, bau air biasa. Belum mendominasi. Suci? Suci, karena tercampur air yang suci. Sabun kan suci. Tapi apakah dia mensucikan? Selama tidak berubah tiga sifatnya, salah satunya, nggak mesti terkumpul semuanya. Selama tidak berubah salah satu sifatnya, maka dia suci mensucikan. Tapi kalau udah dicium, udah jadi berbusa. Dicium juga udah bau sabun, warnanya pun udah jadi putih. Ini udah nggak mensucikan lagi, tapi suci. Jelas ini? Kalau air kejatuhan tanah, suci atau tidak? Suci. Apakah dia mensucikan? Mensucikan atau tidak? Dilihat tanahnya bagaimana banyaknya. Air satu ember, tanah satu truk. Nah, jelas dia nggak bisa mensucikan. Itu namanya air lumpur. Kalau ditanya apa itu? Orang bilang lumpur. Bukan air itu. Air sungai? Suci atau tidak? Saya tanya ini Pak, supaya nggak bingung nanti mandi sungai. Jangan sampai ada yang mandi sungai, pulang berwudu lagi dia. Kalau sudah mandi, harusnya kan kalau sudah mandi saja sudah dilakukan. Bagaimana wudu? Harusnya sudah sah. Sungai suci atau tidak? Orang buang comberan di situ, kotoran, ada najis-najis di situ. Suci atau tidak? Kenapa suci? Lebih mendominasi kesuciannya. Ada najisnya nggak berefek itu. Apalagi dia air mengalir sungai. Ya, seperti itu. Banyak airnya. Kemudian apakah dia mensucikan? Ya pertanyaan, suci nggak berwudu pakai air sungai? Udah mulai bingung ini. Mensucikan atau tidak? Air sungai itu warnanya coklat, Pak, bukan warna tawar. Air sumur kita bersih. Ini coklat ini, suci atau tidak? Suci. Mensucikan atau tidak? Tidak. Selama ini berarti kita wudu pakai air sungai. Bagaimana orang yang di daerah perkampungannya airnya coklat? Nggak sah berarti semua wudu mereka itu. Jawabannya air sungai itu suci dan dia mensucikan. Oh, udah bercampur tanah Ustaz, makanya dia coklat. Jawabannya itu asal penciptaannya memang begitu. Karena asal penciptaannya air mutlak toh.
Kan kita sudah bahas juga di pertemuan kemarin, andai kata pun banjir, sampai tenggelam kita semua sampai atap, bercampur semua. Ada air comberan, ada air got, ada air apa semua kan. Gimana sholat? Apakah sholat saat itu Allah angkat kewajibannya? Jawabannya tidak. Sampai mati sholat itu tetap wajib. Nggak ada yang merubah hukum sholat dari wajib sampai jadi nggak dianjurkan. Apakah banjir sampai atap lalu kita nggak sholat? Kewajiban sholat tetap ada. Cuma dilakukan sesuai dengan kondisi dan apa yang kita bisa. Nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa berwudu karena air semuanya udah jadi najis, mendominasi najis, maka tayamum. Mau tayamum juga di mana? Nggak ada debu, mau pukulkan tangan kemana? Langsung sholat aja, kata ulama. Shollu ala hasabil imkan. Sholatlah kalian sesuai dengan apa yang memungkinkan, kata ulama. Karena nggak mungkin lah kita. Tapi kalau airnya bercampur, air banjir itu, cuman waktu kita pegang, memang di sana ada got, tapi kita jangan ambil air yang di daerah dekat gotnya. Ya, pas-pas di tempat-tempat yang kita anggap, oh ini bersih kayaknya, ini agak jernih airnya, situ. Karena kan airnya bercampur, tapi kan tidak langsung sapu rata dia menjadi sama. Mungkin daerah-daerah sana ya, ini yang pinggir-pinggir, mungkin dekat got ya, jalanan pinggir-pinggir, mungkin yang bagian tengah-tengah, kita bisa pakai untuk berwudu, kita cium, baunya seperti air biasa. Hanya ada bau-bau tanah sedikit, makanya tidak masalah. Ini asal penciptaannya. Suci mensucikan. Paham ya? Ini fikihnya kalau banjir. Karena memang kita nggak pernah kena banjir di daerah sini sampai tenggelam sampai atap. Tapi di daerah Aceh kemarin baru-baru, nah ini butuh fikih yang seperti ini. Kita akan ditanyakan bagaimana hukumnya berwudu. Apakah sholat saat itu jadi tidak wajib? Jawabannya tetap wajib sampai kiamat sholat itu. Hanya cara melakukannya sesuai dengan kondisi yang bisa kita lakukan. Jelas ya? Berarti air yang suci tapi tidak bisa mensucikan ada dua. Yang pertama apa tadi? Air mustakmal. Yang kedua air yang berubah salah satu dari tiga sifat air. Baik, kita selesaikan, Pak. Yang terakhir kata beliau di sini, yang keempat, ya, atau di catatan kaki kata Syekh Mustafa Dib Al-Bugha, kata beliau, air yang al-mutaghayyir bima khalatahu min at-tahirat, air yang berubah salah satu dari tiga sifat airnya karena bercampur dengan sesuatu yang suci, kata beliau di catatan kaki nomor 2 di sini, buku At-Tahdzib, al-asya' al-tahirah, air yang suci, allati yastaghni anha al-ma'u 'adah, yang biasanya tidak dibutuhkan oleh air ya secara kebiasaan. Yang dibutuhkan harusnya ada, harusnya nggak ada dia. Wallati la yumkinu fasluha, dan nggak mungkin dipisahkan anhu, nggak mungkin dipisah. Air sungai nggak mungkin dia dipisah antara warna coklatnya dengan di filter sampai putih, kan nggak mungkin kita pisahkan tanah sungai dengan airnya, nggak mungkin bisa dipisah. Ba'dal mukhalatah, setelah tercampur nggak bisa dipisah dia. Air bercampur dengan sabun udah nggak bisa dipisah lagi. Mana air, mana sabun mau kita pisah, nggak bisa. Kal miski, sebagaimana air yang bercampur dengan parfum. Air bercampur dengan parfum. Kalau memang baunya itu sudah mendominasi bau parfum, tidak lagi bau air biasa, maka ini suci, nggak mensucikan. Ya. Baik. Wal milh, demikian pula air garam. Garam. Kalau garamnya mendominasi banyak sekali. Kita cerita air laut. Kalau air laut ini ya dia tetap dikatakan air mutlak walaupun rasanya asin. Beda kalau air biasa kita campur garam. Kenapa beda? Karena ya dia bercampur dengan benda dan benda lebih mendominasi. Bayangkan kalau kita taruh ember, satu ember, setengah ember airnya, kemudian setengah ember kita isi garam. Nggak boleh berwudu pakai itu. Tapi kalau air laut beda cerita. Air laut memang asal mutlak penciptaannya seperti itu. Wa nahwihima, dan selain keduanya, wa kaunuhu ghairu mutahhir, ya, keberadaannya sebagai air yang tidak mensucikan, li'annahu asbah, karena dia menjadi berubah, la yusamma ma' fi hadhil halah, dia enggak dikatakan air yang biasa pada keadaan ini. Baik, yang keempat yaitu ma'un najis, air najis. Ini yang keempat. Air najis itu wa huwal ladzi halat fihi najasa, yaitu air yang kemasukan najis. Air pada asal penciptaan tapi bercampur dengan najis, wa huwa dunal qullatain, yaitu kalau air itu kurang dari 2 qullah. 2 qullah itu sekitar 216 sampai 270 liter. Jadi pahami, kalau ada najis bercampur dengan air suci, apakah air suci itu langsung jadi najis semuanya? Jawabannya, selama air itu sudah mencapai 2 qullah alias 216 sampai 270 liter, maka dia sudah dihukumi sebagai air yang, kalau lebih dari 216 sampai 270 liter alias bahasanya Nabi dalam hadis itu 2 qullah, maka najis itu tidak berefek.
Air kolam renang. Air kolam renang itu kira-kira ya misalnya ukurannya yang ukuran sedang lah ya, nggak terlalu besar juga. Itu sudah melebihi 216 atau 270 liter lebih ya, maka ada yang kencing di situ, airnya tetap suci dan mensucikan. Tapi kalau kurang dari itu najis. Semacam di ember, ember misalnya airnya cuma 10 timba. 10 timba berapa liter? Satu timba itu berapa liter, Pak? Tergantung ya, ada yang satu timba 1 liter, tergantung timbanya sebesar apa. Ada yang kencing di ember, air ember itu suci atau najis jadinya? Hah? Suci atau najis? Ya jelas jadi najis dia. Kenapa? Di bawah 2 kullah. Di bawah 216 sampai 270 liter. Ya, jadi di atas itu baru. Kalau di bawahnya, maka yang bercampur dengan najis dia menjadi najis. Air tandon, tandon berapa liter, Pak? Yang beli tandon, yang punya tandon di rumah berapa liter? Hah? 500 liter. Paling kecil? 250. 250 aja udah terkategorikan satu kullah. Ya, terkategorikan 2 kullah bahasanya Nabi. Itu udah dalam jumlah banyak namanya. Apalagi sampai 500, 600, ada yang 1000 liter tandonnya. Ada bangkai tikus jatuh situ. Bangkai kucing. Najis enggak? Airnya jadi najis atau tidak? Bangkai tikus najis atau tidak? Najis. Bangkai kucing najis atau tidak? Najis. Kotoran manusia, tinja manusia najis atau tidak? Mungkin ada yang iseng tetangganya, dia saking dendamnya mungkin sama tetangga yang lainnya, naik di atas dia buang kotoran manusia di situ. Apakah satu tandon 1000 liter kita harus buang semuanya? Mubazir kita. Baik, ambil aja najisnya lalu buang, airnya masih boleh dimanfaatkan. Air yang bercampur dengan bangkai tikus misalnya. Ada banyak bangkai tikus, bangkai kucing mati dimasuk di sumur, masuk di tempat-tempat tersebut. Suci atau tidak dia? Kalau dia airnya jumlahnya di atas 2 kullah, alias 216 sampai 270 liter, di atas itu jumlahnya banyak, 300 liter, 400 liter, 500 liter, maka hukumnya tetap suci. Hukumnya apa? Tetap suci. Dan dia mensucikan. Baik. Tapi kalau dia jumlahnya di bawah itu, maka dia tidak mensucikan. Kata beliau, terakhir di catatan kaki nomor 3, An Abdullah bin Umar, dalilnya dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoinya, qala sami'tu Rasulullah SAW, aku mendengar Nabi bersabda, wa huwa yas'alu 'anil ma', Nabi bertanya tentang air yakunu bil falah minal amrad, atau beliau bertanya kepada Nabi tentang air yakunu bil falah minal ard, yang berada di padang pasir, air yang berada di padang pasir. Air padang pasir kan semua udah lewat di situ. Hewan buas itu dihukumi najis ya. Diambil, diminum air hewan buas. Air itu bercampur dengan najis karena hewan buas itu najis. Wa ma yanubuhu minas siba' wad dawab. Abdullah bin Umar nanya sama Nabi, ya Rasulullah, bagaimana air yang ada di bil falah minal ard, air yang ada di padang pasir, wa ma yanubuhu, yang biasa didatangi minas siba' wad dawab, dengan hewan buas dan binatang lain. Didatangi, pokoknya semuanya air-air yang tergenang di padang-padang pasir itu. Suci atau tidak? Kata Nabi, idza kana al-ma'u kullatain lam yahmilil khabath. Apabila air itu lebih dari 2 kullah, alias 216 sampai 270 liter, lam yahmilil khabath, maka dia tidak membawa khabath. Wa fi lafdhi li Abi Dawud fa innahu la yanjus. Khabath itu maknanya najis. Dia tidak membawa najis. Jadi kalau air tergenang itu banyak menjadi danau, datang pun hewan buas di situ, maka dia tidak najis. Tapi kalau dia airnya di bawah 2 kullah, di bawah 216 liter atau 270 liter, di bawah 216 sampai 270 liter itu, maka dia hukumnya najis kalau bercampur dengan najis. Baik. Ini pembahasan berkaitan dengan masalah air. Jadi kesimpulannya, kita simpulkan, air itu ada 4. Ada air yang suci, tapi dia mensucikan dan tidak makruh. Suci, mensucikan, tidak makruh dipakai. Yaitu apa? Air yang biasa kita pakai. Air mutlak. Air pada asal penciptaannya. Air ini, air mutlak namanya ini. Ya, air yang orang dikatakan apa ini, pas orang bilang ini air. Yang kedua yaitu air yang dia suci, kemudian dia mensucikan tapi makruh. Dilarang kita, yaitu air musyammash, air yang tergenang matahari.
Yang ketiga yaitu air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Ini ada dua tadi. Suci tidak bisa mensucikan. Yang pertama air musta'mal, yang kedua air apa? Yang bercampur dengan benda-benda suci sampai merubah salah satu dari tiga sifat air. Berubah salah satu tiga sifat air. Apakah berubah bau, warna, dan rasa. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu air najis. Kalau air suci bercampur dengan najis, airnya kurang dari 2 kullah alias 216. 2 kullah itu 216 liter sampai 270 liter. Airnya kurang dari itu bercampur dengan najis, ada bangkai tikus, bangkai kucing jatuh di situ, maka hukumnya najis. Tapi kalau airnya banyak, tandon besar, cukup buang bangkainya, air itu tetap suci karena jumlahnya banyak, di atas 2 kullah. Dalilnya tadi, Abdullah bin Umar nanya tentang air yang tergenang di danau atau di padang pasir yang didatangi oleh hewan buas. Hewan buas itu najis hukum fikihnya. Hewan-hewan buas, semua hewan yang terkategorikan sebagai buas. Hewan buas itu nggak dipelihara orang. Kalau kita bilang apa itu hewan buas? Hewan yang orang meliharanya takut dan nggak dibiarkan berkeliaran. Ya, nggak dibiarkan berkeliaran. Kalau kucing bukan buas. Kenapa? Berkeliaran di mana-mana. Kambing, sapi itu nggak buas namanya. Buas itu kalau ditelantarkan di tengah umum orang akan lari, nggak ada berani. Itu namanya hewan buas. Nah, ini najis hukumnya ini. Kata Abdullah bin Umar, bagaimana ya Rasulullah kalau kami memakai itu bersuci air yang tergenang di bil falahil ard, ya, di padang pasir itu, padahal dia didatangi dengan hewan buas dan selainnya. Kata Nabi, ya, idza kana al-ma'u qullatain lam yahmilil khabath. Apabila air itu lewat dari 2 kullah, lebih dari 2 kullah, 216 sampai 270 lebih di atasnya, maka dia enggak membawa, enggak berefek najis. Dalam riwayat Abu Daud dikatakan la yanjus, tidak najis. Baik, selesai. Insyaallah masih kita akan bahas lanjutan dari pembahasan ini, masih kita lengkapi seputar hal-hal najis ini ya, seputar masalah-masalah air ini insyaallah di pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar. Baik, para jemaah yang bertanya, tafadhol silakan. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Baik, air hujan yang tertampung di ember lalu dibiarkan sampai waktu yang lama, 1 pekan, 2 pekan, sebulan, setahun, ya, sampai lama lah pokoknya. Pokoknya tertampung, nanti ada hujan, tambah lagi, kemudian tertampung lagi, tambah hujan, tambah lagi air itu. Tidak ada yang mengatakan air ini air musta'mal. Air musta'mal itu air bekas dipakai orang. Pertanyaannya, air ini sudah dipakai orang atau tidak? Ada nggak anak-anak cuci kaki di situ? Ada nggak orang cuci-cuci muka di situ? Kalau tidak ada, maka dia air mutlak namanya, bukan air musta'mal. Musta'mal dari namanya aja musta'mal. Orang Arab paham itu. Kalau dibilang musta'mal, artinya air yang sudah digunakan orang. Musta'mal itu artinya bekas. Bekas apa? Bekas dipakai orang. Namanya musta'mal. Jadi dia tidak dikatakan sebagai air musta'mal. Air hujan tertampung di ember, kita biarkan sampai 1 pekan. Ya, karena memang kita menyimpan air itu untuk dipakai, siram tanaman atau pakai apa nanti, cuci kaki dan seterusnya. Kita katakan bahwa air itu bukan musta'mal, itu air mutlak. Lalu kita katakan bahwa mungkin airnya keruh, bercampur. Kenapa? Mungkin di atap sengnya ada debu sehingga ketika hujan debu itu mengalir, ya, bercampur. Ada mungkin kotoran burung, kotoran apalah di atas itu kita nggak tahu. Tercampur sehingga menjadi keruh. Maka untuk memastikan air ini suci atau tidak, ya, yang pertama, nahkum ala zahirihi, kita hukumi zahirnya. Hukumi zahirnya dulu. Lihat, ada kotoran enggak? Bersih, enggak ada kotoran, maka hukumnya suci. Pertanyaan kedua, apakah dia mensucikan? Maka kita lihat dari 3 sifat air, bau, warna, dan rasa.
Yang pertama, baunya kita cium. Nggak ada baunya, kayak air keumumannya. Warnanya, warna air biasa, cuman agak keruh sedikit. Maka kekeruhannya itu tidak mendominasi, kecuali memang air itu mendominasi pasir, alias air sedikit sekali, pasir isinya. Nah, ini enggak jelas, enggak mensucikan dia. Tapi kalau hanya berubah warna sedikit, dalam artian mungkin karena debu-debu yang ada dari atas, maka ini tidak masalah, dia suci mensucikan. Kalau nggak yakin kita rasanya yang ketiga, rasa, masih rasa air. Kecuali kita rasa, udah rasa, ya, udah nggak jelas rasanya, mungkin berubah rasanya sehingga menjadi rasa kotoran, mungkin rasa najis ya. Allahul musta'an. Yang kayak begini baru dia tidak mensucikan. Tapi kalau tidak, maka tidak masalah, walaupun tersimpan sepekan, 2 pekan. Itu air yang ditanya sama Abdullah bin Umar kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana air yang ya fil falahil ard, di padang pasir tersimpan. Itu kan nggak tersimpan di padang pasir, tapi tersimpan bertahun-tahun, bahkan tersimpan lama, tapi dihukumi sebagai air yang suci dan dia dapat mensucikan kalau jumlahnya banyak, walaupun didatangi dengan najis-najis tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Masih lagi, silakan. Silakan. Baik, air kaporit. Kaporit suci atau najis? Kaporitnya dulu. Suci atau najis? Hah? Masih bingung juga kita kan? Suci atau najis? Suci jawabannya. Kalau najis ya itu nggak dipakai. Karena nyatanya hampir semua air dibersihkan dengan itu. Kalau air PDAM itu, air orang Makassar bilang air apa? Air, bukan, air apa namanya? Air ledeng, atau orang Makassar, air ledeng, air PDAM itu. Itu ada baunya kan? Beda dengan bau air sumur toh? Ada bau obatnya. Itu apa itu? Kaporit atau tidak? Kaporit itu. Nah, itu suci atau tidak itu kaporitnya? Suci ya? Nah, bagaimana dengan air yang bercampur dengan itu? Itu insya Allah tidak masalah ya. Dia tidak mengeluarkannya dari air mutlak. Ya, dia tidak mengeluarkan dari kemutlakan air. Kenapa? Karena air lebih mendominasi. Buktinya kalau kita ambilkan air, tanya sama orang, air kolam yang tercampur dengan kaporit, ambil, tanya sama orang, apa ini? Pasti orang bilang apa? Air. Coba cium. Diciumnya. Apa ini? Air. Coba rasa. Rasa. Apa ini? Air. Nah, kalau orang bilang air, air itu. Tapi kalau bilang apa ini? Kaporit, kata orang. Bukan cuma dia, maksudnya semua orang keumumannya bilang begitu. Bukan hanya pernyataan dari satu orang. Apa ini? Kaporit. Mana kaporit? Air ini. Ya kan? Air ini bukan kaporit. Coba rasa. Rasa air, tapi ada rasa-rasa kaporitnya. Nah, berarti masih air namanya. Jelas ya? Jelas ini Pak? Nah, beda air kopi. Kita beli kopi Komar di depan situ. Kemudian ditanya, apa ini? Pas orang bilang, ini air atau kopi? Nggak ada orang bilang, ini air. Pas orang bilang kopi. Kalau ini air, karena nggak bercampur dia. Tapi kalau kopi, pas orang bilang, apa ini? Kopi, itu bukan air. Jelas ya? Jadi kesimpulannya, air yang bercampur dengan kaporit, tetap air lebih mendominasi. Ya, air tetap lebih mendominasi. Sama kayak tadi air bercampur dengan sabun, nggak mungkin nggak ada baunya. Pasti air itu ada berubah sedikit baunya. Cuman yang sedikit itu al-qalilu la yu'tabar. Itu kaidahnya. Hafal Pak ya? Pulang harus hafal ini. Al-qalilu la yu'tabar. Yang sedikit itu tidak dianggap. Atau bahasa ulama lain, asyai'ul yasir yu'fa. Sesuatu yang sedikit itu dimaafkan. Ya, dimaafkan. Wallahu a'lam. Silakan Pak, masih ada lagi? Ini pembahasan kayaknya rumit, padahal ini pelajaran paling dasar sekali dalam masalah fikih. Ya, banyak ilmu yang mau kita pelajari. Masalah-masalah yang selama ini kita anggap sebagai sesuatu yang tidak penting, padahal sebenarnya itu yang paling mendasar. Karena masalah air aja udah nggak beres, gimana sholat kita selama ini? Kayak itu mau diurus dulu. Masalah air aja kita nggak tahu ternyata air apa yang kita pakai, suci atau tidak. Oh ternyata kita selama ini banyak buang-buang air. Tandon kejatuhan tikus dibuang semuanya, mubazir, bagaimana pertanggungjawabannya di hadapan Allah itu? Ya kan? Demikian hal yang dapat kita bahas. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa ajma'in.
Kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.